Bagaimana cara bersyukur? Jaga suamimu. Bagaimana jaga suami? Bukan dengan video call. Bukan dengan periksa HP-nya. Kau tahu suamimu polisi, berapa ilmumu mau sidik dia? Oh my God! Wow! Oh my God! Anda sampai. Maka bagaimana cara jaga suami? Bukan dengan periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya yang dia bawa. 4 HP-nya dibawa sadel mobilnya. Kenapa kau tahu Ustaz? Karena saya begitu. Kan repot juga kalau semua mau dijelaskan HP apa ini, HP apa ini. Repot. Maka lebih baik cara menjaga suamimu, hadir kau di hatinya. Bagaimana hadir di hatinya? Tidak mungkin bisa hadir kamu di hatinya kalau kau kasar kepada suamimu. Memang ada itu istri polisi, Pak. Suaminya Kapolres, dia maki-maki di depan anak buahnya. Wibawa dong. Suaminya minta izin. Bu, saya keluar dulu. Ya, pergi saja. Nggak jadi pergi karena izin mulutnya, tapi matanya melotot. Yang ketawa, saya serius ini. Allahu Akbar. Bu, mau jaga suami, hadir di hatinya. Oh my God! Wow! Lembut bicaramu, kau hargai mertuamu, kau sopan sama ipar-iparmu. Maka meskipun suamimu selalu setengah mati, carikan duit, dia akan berkata, semua tidak ada artinya kepedihan dan kesusahan saya. Istriku baik. Begitu ada yang godai di luar, dia bilang, sorry, istriku di rumah bidadari hidupku. Tapi kalau kau sudah kasar, tidak menghargai mertua, datang mertuanya dari Sulawesi langsung ditanya, kapan datang mak? Baru kapan pulang? Ada kan yang begitu? Iya. Maka jangan heran kau kuasai fisiknya, tapi hatinya sama perempuan lain. Sidak kau. Nah bilanglah ibu-ibu di Makassar, dia bilang, buktinya Ustaz sampai sekarang masih bertahan sama saya, meskipun setengah mati, kuatur, masih bertahan. Dia bertahan karena dia dilarang kawin lagi. Coba kalau dibolehkan kawin lagi, wabillahi taufiq wal hidayah, lewat kau. Makanya, Bu, maka sayangi suamimu. Cara apa? Jaga dia. Bagaimana caranya? Ibu-ibu Bayangkari, begitu suami pergi kerja, kau tinggallah sholat duha di belakang. Doakan suamimu. Ini yang namanya cara gaib. Dan cara gaib itu intervensi Allah. Meskipun satu kantor mau jatuhkan suamimu, kalau Allah yang angkat, percaya kita orang beriman, tidak ada kekuatan manusia. Maka begitu suami pergi, sholat duha di belakang. Ya Allah, Engkau yang maha melindungi. Lindungi suami saya dari fitnah dunia. Ya Allah, Engkau yang maha kaya. Engkau yang mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Amin. Sudah itu ke WhatsApp suamimu. Bang, jangan menghalalkan segala cara. Baju coklatmu jauh lebih mulia daripada kamu minta-minta di jalan. Itu. Sudah itu ke WhatsApp lagi. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Wah, itu kalau sudah ke WhatsApp begitu suamimu, dia kasih tahu semua itu di poskonya. Hehehe, lihat istriku. Hei, saya serius ini. Bu, hei,
Pernah di WhatsApp begitu suamimu? Oh my God! Wow! Paling dia WhatsApp, apa WhatsAppnya? Jangan lupa singgah cari minyak. Ini semua kelakuan. Kenapa tahu? Hei, Bu. Ini yang selalu menjadi biang pertengkaran dalam rumah, handphone. Bapak-bapak hati-hati. Salah satu sifat perempuan itu ahli sejarah. Tidak bisa dia lupa, iya toh? Kalau ada kesalahanmu satu kali, sampai kau masuk liang kubur dia ingat terus. Makanya Mama Nyece istri saya dibilang di rumah, betul perempuan ahli sejarah. Maka suami jangan kau bikin sejarah. Nah, itu jangan kau bikin sejarah. Begitu satu kesalahanmu, itu nak ulang-ulang. Sudah, itu dulu. Bertengkar kau lagi 2 tahun, itu dulu. Bahkan kau sudah MPP, masa persiapan pensiun, itu dulu. Maka jangan bikin kesalahan. Bu, hei, hei. Maka bersyukur jaga suami. Menjaga suami, tutur kata yang lembut. Datang suamimu dimarah-marahi sama komandan, hadirlah kau sebagai penyejuk. Bang, memang begitulah jadi anak buah. Masa kamu yang memarahi kapolresmu? Tidak mungkin toh, itu baru kau buka sepatunya. Sudah itu kau peluk-peluk sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Itu langsung dia bilang, kalau naik gajiku bulan depan ku belikan ku cincin. Iya. Tapi ini baru datang langsung periksa. Siapa ini? Siapa ini? Tidak ada namanya. Saya tidak tahu deh. Siapa ini? Siapa? Pak, pernah suatu ketika setelah saya viral Pak, itu ada cinta monyet. Oh my God! Wow! Saya dulu di kampung waktu SMP. Wih, janda sekarang Pak. Dia selalu telepon saya. Wah, saya mau terima. Bagaimana perasaan Mama Nyece, istri saya? Saya blokir, nanti dia bilang saya sombong. Terpaksa kutulis di HP penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi duduk-duduk, bunyi telepon, berteriak istri saya, Ustadz, ada telepon. Siapa sayang? Penjual batu bata. Saya harus cool, tenang, karena supaya tidak panik. Oh my God! Wow! Kalau panik kentara. Saya bilang, oh, penjual batu bata, langganan itu, pasti tagihan. Jangan kau angkat sayang. Kan perempuan paling takut tagihan toh? Aman saya, tidak dipinta. Suatu ketika saya pulang ceramah, tiba-tiba saya haus. Dek, sayangku bikinkan saya dulu teh. Saya lagi ajar recek mengaji. Sudahlah, bikin maki sendiri. Mana gula? Ada itu tulisannya di toples. Saya pergi tuh toples, tulisannya gula. Begitu saya coba, teh, garam. Saya pergi komplain, kenapa kau tulis ini gula? Baru isinya garam. Bilang HPmu juga lain, kau tulis lain isinya. Sudah tahu ilmunya Bu? Tidak ada gunanya kau periksa HP-nya. Tidak ada gunanya. Maka yang baik, hadir di hatinya. Hadir di hatinya. Insya Allah, siapapun yang menggodanya, tidak akan mungkin. Bapak-bapak, yang hadir istrinya di sini. Lihat istri bapak di belakang. Dia tinggalkan orang tuanya. Dia tinggalkan ibunya barangkali yang lagi sakit. Ibunya pun sakit, ditelepon, kau datang lihat. Apa katanya? Tidak bisa, suami saya lagi tugas dan tidak bisa ditinggal. Dia memilih suaminya daripada orang tuanya. Wajar, bapak setengah mati cari harta. Kerja kiri kanan. Tapi bapak hianati istri. Bapak sakiti istri. Bapak bohongi istri.
tidak mungkin penghasilanmu berkah. Kenapa? Istri yang berupaya mendampingimu, kau tidak hormati.